Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah fikih. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas pembahasan yang terkait dengan toharoh atau bersuci. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau melaksanakan sholat, maka berwudulah terlebih dahulu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat untuk berwudu terlebih dahulu. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La yakbalullahu sholat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dari sini bisa dipahami bahwa bersuci itu termasuk bagian dari syarat sah sholat. Sehingga sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan ibadah sholat, maka penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum toharoh, ya. Hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Baik, langsung saja, toharoh atau bersuci ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan bersuci dari najis, toharoh dari najis. Dan yang kedua, toharoh dari hadas. Ya. Toharoh dari najis atau bersuci dari najis, cakupannya mencakup tiga. Yang pertama, suci dari tempat, ya, tempat kita suci, tempat ibadah kita. Kemudian pakaian yang kita gunakan untuk beribadah dan badan kita. Nah, ini tiga hal yang mesti dipastikan suci sebelum kita melaksanakan suatu ibadah, ya, ibadah sholat misalnya. Kemudian yang kedua, toharoh dari hadas. Nah, hadas ini adalah keadaan yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah yang mempersyaratkan wudhu, seperti sholat, kemudian tawaf. Ya. Jadi hadas itu adalah keadaan, beda dengan najis. Kalau najis adalah zatnya, ya, zatnya yang harus kita sucikan. Kalau hadas, keadaan di mana seseorang terhalang untuk melaksanakan ibadah yang mempersyaratkan wudhu, seperti sholat. Misal seseorang buang air kecil, ya, air kencing yang keluar itu merupakan najis zatnya, dan keadaan di mana dia telah buang air kecil, di mana dia terhalang untuk melaksanakan sholat, itu disebut dengan hadas, ya, jadi katakan berhadas. Nah, seperti itu. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hadas asgor atau hadas kecil, dan ada yang disebut dengan hadas akbar atau hadas besar. Nah, hadas kecil penyebabnya diantaranya buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin, ya, tidur nyenyak dan hilang akal, seperti pingsan, mabuk, dan selainnya. Nah, ini semua keadaan yang menyebabkan seseorang itu dikatakan berhadas kecil. Yang kedua, hadas besar, penyebabnya diantaranya seperti mimpi basah, kemudian keluar mani, kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian haid dan nifas. Ini semua merupakan penyebab hadas besar. Seorang yang mengalami ini semua maka dikatakan berhadas besar. Nah, untuk menghilangkan hadas ini, yang pertama, hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, dan hadas besar dihilangkan dengan cara mandi wajib. Nah, kalau seseorang tidak menemukan air sebagai media perantara untuk berwudu dan mandi wajib, maka
digantikan dengan tayamum. Digantikan dengan tayamum. Nah, itu terkait dengan hadas kecil dan hadas besar. Kemudian, apa itu najis? Tadi kita membahas terkait dengan bersuci dari najis. Kita sudah ketahui bahwa ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, maka ada tiga yang harus suci dari najis. Pakaian kita, pakaian yang digunakan untuk ibadah, tempat ibadah kita, dan badan kita. Nah, sekarang apa itu najis? Najis adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya sholat dan tidak dimaafkan. Ini definisi najis. Najis adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya sholat. Berarti kotoran yang tidak menghalangi sahnya sholat itu tidak disebut dengan najis. Contoh misalnya uh, ingus ya atau air lendir itu tidak dikatakan najis, sekalipun mungkin menurut bahasa kita itu kotoran, tapi itu tidak menghalangi sahnya sholat, itu tidak disebut dengan najis. Dan najis itu tidak dimaafkan. Ya, jadi ada najis yang dimaafkan. Sebenarnya dia najis, tapi dia dimaafkan karena keadaan tertentu. Seperti misalnya najis yang tidak dilihat oleh mata. Ya, biasa mungkin kita masuk ke dalam WC, kemudian ada bekas najis yang menempel di tembok ya WC yang kita tidak lihat. Nah, itu termasuk najis, tapi dia dimaafkan. Kenapa? Karena kita tidak melihatnya, tidak dipandang oleh mata. Atau mungkin najis yang sulit untuk dihindari. Ya. Nah, contoh lain seperti darah misalnya, darah yang sedikit. Ya, itu semua termasuk najis yang pada asalnya dia najis, tapi karena keadaan tertentu maka dia dimaafkan. Dimaafkan artinya ketika hal itu melekat pada badan kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita, maka tetap sah sholat kita. Nah, sekarang pembagian najis. Najis terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan najis berat, mughalladhah, contohnya seperti anjing dan babi. Kemudian najis ringan, mukhaffafah, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI. Ya. Dan yang ketiga, najis pertengahan atau mutawassithah. Contohnya, semua najis selain najis berat dan najis ringan. Nah, sekarang najis berat, anjing dan babi. Bagian mana dari anjing dan babi yang merupakan najis? Jawabannya, semua bagian dari anjing dan babi itu merupakan najis. Ya, mulai dari bulunya, keringatnya, air liurnya, semuanya dianggap sebagai najis berat. Ya. Nah, hanya saja perpindahan najis berat dari anjing dan babi ini hanya terjadi ketika salah satu medianya itu basah. Ya, misal tangan kita basah menyentuh bulu anjing yang kering. Nah, maka tangan kita itu berpindah ya najis berat dari anjing itu ke tangan kita. Atau mungkin tangan kita kering kemudian bulu anjing itu basah. Nah, itu berpindah juga ya karena salah satunya basah. Dan perpindahan perpindahan najis berat ini tidak terjadi ketika dua-duanya kering. Misalnya tangan kita kering bersentuhan dengan bulu anjing yang kering. Nah, itu tidak berpindah karena dua-duanya kering. Nah, begitu pula dengan media yang lain seperti misalnya eh, tempat air minum ya. Tempat air minum anjing misalnya kalau dia basah bersentuhan dengan air liur anjing, nah itu jelas basah. Nah, kalau misalnya dua-duanya kering, tempat air minumnya kering, disentuh oleh anjing itu yang dalam keadaan kering, maka itu tidak terjadi perpindahan najis. Nah, bagaimana cara menyucikan ketika kita terkena atau ada bejana atau tempat sesuatu yang kita miliki itu terkena najis berat ini? Cara menyucikannya adalah dicuci
7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, jadi dibilas dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya itu menggunakan media tanah. Jadi misalnya kita ambil air, nah, kemudian kita pisahkan misalnya satu bejana atau satu satu tempat yang dicampur dengan tanah, ya, sehingga airnya menjadi keruh. Nah, siraman pertama misalnya kita siram dengan air tanah itu, air yang tercampur dengan tanah. Nah, setelah itu kita siram yang kedua sampai yang ketujuh dengan air bersih, air yang tidak, maksudnya bersih, tidak tercampuri dengan tanah. Nah, begitu caranya. Ya, jadi dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, bisa yang tercampur tanah itu yang pertama, yang kedua, atau yang terakhir. Tapi dianjurkan ya yang pertama, ya bilasan pertama itu dicampur dengan tanah. Setelah itu baru yang kedua sampai yang ketujuh dengan air yang tidak tercampur dengan tanah. Kemudian yang kedua, najis ringan. Najis ringan ini adalah najis berupa air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa air kencing bayi perempuan, nah itu bukan najis ringan, tapi dia najis pertengahan. Atau najis apa namanya, air kencing bayi laki-laki yang usianya lebih dari 2 tahun. Nah, kalau lebih dari 2 tahun itu sudah masuk najis pertengahan, bukan lagi najis ringan. Atau air kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun, tapi dia sudah mengonsumsi ASI dan selainnya. Ya, dia tidak cuma mengonsumsi ASI saja, tapi dia sudah mengonsumsi ASI dan selainnya, ya, makanan selain ASI. Maka itu sudah termasuk, air kencingnya itu termasuk najis, najis pertengahan. Ya, jadi ada 3 standar dikatakan najis ringan. Yang pertama, air kencing bayi laki-laki, bayinya harus laki-laki. Yang kedua, usianya harus 2 tahun. Mohon maaf, kurang dari 2 tahun, dan dia hanya minum ASI. Ya, tidak boleh selain. Nah, cara menyucikan najis ringan ini, ya, ini cukup mudah, yaitu cukup dipercikkan dengan air. Jadi kita ambil air, kemudian kita percikkan ke bagian yang terkena najis ringan itu. Ya, ketika airnya itu sudah merata ke seluruh bagian yang sudah tidak mesti merata, ya, mendominasi bagian yang sudah terkena najis ringan ini, maka dia sudah suci. Ya, dia sudah suci. Nah, dia tidak mesti dibilas, ya. Yang mesti dibilas itu adalah najis pertengahan. Ya, najis pertengahan ini apa contohnya? Najis pertengahan semua yang selain atau semua yang bukan najis berat dan najis ringan maka masuk najis pertengahan. Seperti misalnya kotoran, ya, kotoran manusia dan hewan, nah, itu termasuk najis ringan. Cara menyucikannya adalah dibilas dengan air, ya, kita bilas. Beda dengan yang kedua tadi, najis ringan, dia cukup dipercikkan. Kalau dibilas ini betul-betul kita alirkan air ke bagian yang terkena najis itu hingga hilang rasa, warna, dan baunya. Ya, jadi 3 sifat ini kita usahakan atau mesti kita hilangkan, rasanya, warna, dan bau dari najis tersebut. Baru dikatakan kemudian dia suci. Nah, sekarang macam-macam najis. Contohnya apa saja? Yang pertama, minuman keras, khamar, itu termasuk najis. Ya. Kemudian babi, anjing, dan turunannya. Ya, babi, ya, semua bagian dari babi itu, mau bulunya, mau keringatnya, ya, mau kotorannya, semuanya najis berat. Kemudian anjing, ya, dan turunannya. Turunannya ini misal kalau ada perkawinan silang antara babi dan anjing, lalu melahirkan hewan baru. Nah, itu turunannya dari babi dan anjing ini juga dikatakan sebagai najis berat. Nah, kemudian contoh yang ketiga, darah. Ya, darah itu termasuk najis, ya, najis pertengahan. Nah, kecuali darahnya sedikit, ya, kalau dia sedikit, nah itu dimaafkan.
Kemudian muntah, ini juga termasuk najis pertengahan. Kemudian kotoran manusia dan hewan, ya. Kemudian air kencing, kemudian wadi. Nah, wadi ini merupakan cairan yang keluar saat setelah kita buang air kecil, ya, atau cairan yang keluar ketika seseorang itu mengangkat beban yang berat, itu wadi. Nah, nanti ada pembahasannya, apa perbedaan antara mani, wadi, dan madhi. Ya. Kemudian yang kedelapan, segala yang keluar dari kubul dan dubur selain mani. Jadi semua yang keluar dari kubul, ya, zat ya, yang keluar dari kubul, kubul bagian kemaluan, dubur bagian belakangnya. Selain mani, nah berarti bisa dipahami air mani itu tidak termasuk najis. Air mani itu dia suci, ya, suci, tidak termasuk najis. Nah, makanya Aisyah radhiallahu anha disebutkan ketika membersihkan pakaian Rasulullah yang terkena mani, beliau tidak bilas, tapi beliau cukup apa namanya mengkerik, ya, ya, tidak membilas. Andainya air mani itu najis, pasti Aisyah akan membilasnya dengan air, tapi ini tidak. Nah, hal itu menunjukkan bahwa air mani itu tidak najis. Nah, meskipun ya tentu ada silang pendapat dari para ulama tentang hal ini. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas terkait dengan wasilah untuk bersuci. Tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk bersuci, ya, kita membutuhkan yang namanya media air. Wasilahnya menggunakan air. Kita berwudu menggunakan air. Kita mandi wajib menggunakan air. Kemudian kita beristinja, ya. Beristinja itu bahasa Indonesia yang cebok, ya. Mencebok juga menggunakan air. Nah, maka kita mesti ketahui juga pembahasan terkait dengan air dan pembagiannya. Nah, air secara umum terbagi menjadi tiga, ya. Ada yang disebut dengan air tohur, yaitu air suci dan mensucikan. Kemudian air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga air najis. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Artinya adalah air yang suci pada dirinya, zatnya suci, dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya, jadi zatnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air hujan, ya, air salju, air embun, air laut, air sumur, air sungai, dan air mata air, ya, mata air. Nah, ini semua dikatakan sebagai air tohur. Nah, kadang juga disebut dengan air mutlak. Ya, air mutlak itu adalah air yang tidak ada embel-embelnya, tidak ada belakangnya, ya, yang mengubah status kemutlakan air itu. Contoh seperti air kopi. Kopi kan ada embel-embelnya, air tapi ada kopinya. Atau air teh, air susu. Nah, itu tidak dikatakan sebagai air suci dan mensucikan. Ya, yang dikatakan sebagai air suci dan mensucikan adalah air mutlak, ya, air mutlak, air yang tidak ada faidnya, tidak ada embel-embel di belakangnya yang tidak bisa dipisahkan, ya. Yang kedua, itu tadi yang pertama air suci dan mensucikan. Sekarang yang kedua, air yang suci namun tidak mensucikan. Artinya zatnya suci, tidak najis, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, contohnya seperti air mustakmal. Air mustakmal ini adalah bekas air yang digunakan untuk bersuci. Ya, jadi misal kita berwuduk, ya. Ketika kita berwuduk, kita tampung bekas airnya itu. Nah, itu disebut dengan air mustakmal. Nah, itu statusnya suci namun tidak mensucikan. Suci secara zatnya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa misalnya kita kasihkan orang lain ini, gunakan bekas air saya untuk bersuci, untuk wudhu, tidak bisa. Walaupun statusnya suci, zatnya suci. Yang kedua, contoh air yang suci namun tidak mensucikan adalah air yang telah berubah karena bercampur benda suci. Ya, tadi seperti yang kita contohkan, seperti air kopi, air susu, air teh. Ya, jadi air mutlak ketika dicampurkan dengan zat,
yang suci dan mengubah status air itu, ya berubah nama menjadi air kopi, air susu, dan air teh, maka dia sudah tidak mensucikan lagi. Dia masih suci secara zatnya, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa kita bersuci, berwudu, ya, mandi wajib dengan kopi, susu atau teh, tidak bisa. Ya, karena zatnya memang suci, tapi dia tidak mensucikan. Dan yang terakhir air najis, yaitu air yang terkena najis. Ya, ketika ada air yang terkena najis, ya seperti yang kita contohkan tadi, ya, seperti misalnya kotoran hewan, ya, atau kotoran manusia, atau darah, dan seterusnya. Ketika terkena pada air, maka airnya itu berubah menjadi air yang ternajisi. Nah, bagaimana kita menghukumi air yang terkena najis? Nah, ada dua batasannya. Yang pertama, kalau airnya sedikit, air sedikit itu kurang dari 2 kullah. Ya, dua kullah itu, ya ini sebenarnya banyak silang pendapat dari para ulama tentang berapa liter itu 2 kullah. Ya, nah, namun kita pilih salah satu pendapat misalnya yang mengatakan 216 liter. Ya, sekitar 200-an liter ya. Kita ambil misalnya 216 liter. Maka air yang kurang dari 216 liter ketika dia terkena najis, ya, maka dia menjadi najis meskipun tidak berubah sifatnya. Ya, saya ulangi, ketika air itu sedikit, sedikit itu batasannya kurang dari 2 kullah. Ya, ketika dia sedikit terkena najis, meskipun air itu tidak berubah sifatnya, sifatnya itu seperti bau, warna, dan rasanya. Ya, tidak berubah, kita tidak lihat ada berubah. Nah, contoh misalnya air yang biasa kita minum, ya, air yang ada di botol itu kurang dari 2 kullah. Ketika tercampur najis, darah misalnya 1 tetes, meskipun tidak berubah sifatnya, tidak kelihatan berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, namun karena dia statusnya air yang sedikit, maka dia berubah menjadi najis. Ya, air yang ternajisi namanya. Ya, air yang ternajisi. Sudah tidak suci secara zat, nah apalagi digunakan untuk bersuci tidak bisa. Ya, itu air yang sedikit. Yang kedua, air banyak. Air banyak itu apa? Air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Ya, 2 kullah atau lebih. Jadi kalau kurang dari 2 kullah airnya sedikit, 2 kullah atau lebih air banyak. Ya, ukuran 2 kullah sekali lagi tadi kita sudah sebutkan, eh, ada silang pendapat yang luas dari para ulama, tapi kita ambil contoh misalnya 216 liter. Jadi kalau dia 216 liter ke atas, maka airnya banyak. Status airnya adalah air yang banyak. Nah, sekarang air yang banyak ini tidak menjadi najis atau tidak ternajisi kecuali jika berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu bau, warna dan rasanya. Ya, jadi ketika air yang banyak, ya misalnya air yang 500 liter, ya terkena najis, lalu kita lihat tidak berubah warnanya, tidak berubah pula baunya, tidak berubah pula rasanya, maka statusnya tetap suci. Kapan dia menjadi najis? Ketika air banyak itu berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, contoh air banyak itu misalnya seperti air yang ada di kolam renang, ya. Kolam renang, ya itu hampir pasti itu 216 liter ke atas, ya. Air yang banyak itu. Maka ketika misalnya ada anak kecil yang kencing di situ, selama airnya itu tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka dia tetap suci. Kapan dia berubah warnanya, ya, menjadi kekuningan misalnya, atau baunya, bau kencing atau rasanya, maka dia sudah berubah menjadi air yang ternajisi. Dia tidak ternajisi dia tidak berubah menjadi najis ketika tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Namun kapan berubah salah satunya atau lebih dari itu, maka
dia berubah menjadi air yang najis atau air yang ternajisi. Nah, ini pembahasan terkait dengan toharoh bagian pertama, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.